Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda di awal pekan di hari ini dan setelah Anda di akhir pekan kemarin, ya Anda berlibur, beraktivitas kembali di hari ini, Anda memulai aktivitas kembali dan Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini. Dan untuk Anda pula saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum, dan dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan pemirsa di awal pekan di hari ini ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Dan pemirsa, Anda yang saat ini juga tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, kemudian jangan lupa Anda harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran juara, dan juga di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda perlu baca agar tidak ketinggalan dan juga kehilangan informasi tentunya. Dan untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, baik berita-berita dari sekeliling Anda pemirsa, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di Radar Cirebon Online. Dan berikut pemirsa, saya baca dulu berita-berita di halaman utama atau di headline koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Berita di halaman utama di awal pekan di hari ini dari koran Radar Cirebon pemirsa, dan ini yang tengah menjadi perbincangan publik baik di Cirebon dan juga di Ciayu Majakuning pemirsa. Nah, ini pemirsa, Gotas bebas, ingin aktif lagi di PDI Perjuangan. Kemudian saya tidak merasa jadi korban politik. Itu pernyataan dari Gotas pemirsa. Kemudian 3 tahun Ajis Eti coba start lagi di tahun 2022. Nah, 3 tahun Ajis Eti 2020 hingga 2021 tahun berat melawan pandemi COVID-19. Itu pemirsa. Kemudian sektor infrastruktur yang perlu digarap lagi. Itu pemirsa ya. Warga selepas pandemi harus lebih baik lagi. Itu harapan dari warga masyarakat Kota Cirebon. Kemudian bersyarat wajib lapor sebulan sekali. Itu dari ini pemirsa berkaitan dengan bebasnya Pak Gotas pemirsa ya. Kemudian singgung ini, lindungi yang lemah yang terpinggirkan dalam hukum. Kemudian ketika Projo juga nyatakan sikap soal pembongkaran Pasar Jungjang Arjawinangun. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini pemirsa, UV tinggi. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa, pemerintah provinsi kabulkan injury time. Ya, kemudian telur ayam penyebab inflasi. Yaitu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini. Ajak ulama atasi kemiskinan. Kiai Haji Zamzami Amin pimpin MUI Kabupaten Cirebon. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Maaf, belum bisa berbuat banyak. Ya, kemudian penyesuaian RPJMD hambat pencapaian visi sehati. 3 tahun kepemimpinan Ajis Eti, sampah jadi PR terbesar. Itu pemirsa. Kemudian diterjang 29 peristiwa bencana. Banyak rumah rusak disapu hujan dan angin kencang. Itu dari Kabupaten Majalengka. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan
baik di koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Dan agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Dan sebelum saya berdialog di pagi hari ini, perlu saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bedah, ini berkaitan dengan PPALC dari pandemi ke PPKM ya. PPALC ini adalah sebuah komunitas ya di Cirebon. Nah, ini pemirsa, komunitas yang di samping memiliki kegiatan-kegiatan sosial, juga ini pemirsa ada juga ini pemirsa tentang latihan spiritualnya, yaitu tentang learning centernya dan seterusnya. Nanti kita akan bedah di pagi hari ini. Apa sih kegiatan-kegiatan dari PPALC ini, pemirsa? Kemudian juga saat ini ya ada juga Yayasan Abul Yatama Indonesia Cirebon yang sejajar posisinya dengan PPALC. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan kupas di pagi hari ini. Ini pemirsa, di sebelah saya kenalkan dulu, ada Wakil Ketua PPALC Cirebon, ada Mahrus Yusela. Dia biasa karib ataupun akrab dipanggil dengan Mas Yus. Selamat pagi, Mas Yus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Mas Yus? Alhamdulillah baik. Oke, sehat, ya. terima kasih Mas Yus sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, Mas Yus. Ya, di sebelah Mas Yus, ini pemirsa ada Ketua Yayasan Abul Yatama Indonesia Cirebon, pemirsa ada Ibu Tuti Warsiti. Selamat pagi, Ibu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu Tuti? Baik, Pak. Oke, terima kasih juga Ibu Tuti sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Saya ke Mas Yus nih, Mas Yus. Ini berkaitan dengan PPALC ya di Cirebon itu. Nah, kita tahu bahwa di saat pandemi, nah ini semua kegiatan apapun ini dalam tanda petik semua seakan-akan berhenti ya, dalam tanda petik mandek. Nah, kalau PPALC sendiri di saat pandemi ini apakah masih tetap rutin kegiatan tiap minggu ya? Atau tiap bulan gitu, Mas Yus, atau seperti apa sih gitu, Mas Yus? Ya. Silakan, Mas Yus. Baik, terima kasih Mas Afif. PPLC Cirebon untuk selama pandemi ya, mungkin di awal-awal pandemi kita juga sama-sama kaget gitu kan, sama-sama shock dengan keadaan. Jadi kita rehat dulu selama 2 bulan. Itu kalau tidak salah di Maret April 2020 ya. Gitu. Nah, tapi ketika kondisi semakin tidak menentu, kita untuk bergerak juga semakin susah, itu justru kita berbalik gitu. Berbalik artinya kenapa kita kok malah memilih diam gitu. Jadi kita ya udahlah bismillah gitu dengan segala protokol yang ada, dengan segala aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan kita harus menurutinya, kegiatan tetap berjalan gitu dengan penyesuaian. Artinya gini, untuk training yang bisa kita adakan setiap bulan itu alhamdulillah bisa kembali berjalan setelah libur hampir 2 bulan. Oh, setelah pertama sih libur dulu 2 bulan gitu maksudnya? Iya, karena ya kondisi kan waktu itu memang benar-benar sulit kan, Mas Afif. Jadi keadaan lah ya? Iya, kita menyesuaikan, tapi setelahnya kita coba gitu bismillah dengan mencoba koordinasi dengan pihak pemerintah dan lain sebagainya, gimana nih kalau kita adakan lagi, dan akhirnya masih bisa berjalan dengan penyesuaian itu tadi, misalkan terkait waktu, terkait posisi tempat duduk dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah sampai kemarin terakhir November 2021 juga masih, dan nanti Desember ini besok tanggal 26 juga kita akan adakan lagi terakhir di 2021. Oke. Itu secara umum berkaitan dengan kegiatan PPALC pada saat pandemi ya. Betul. Mas Yusyad 2 bulan rehat dulu, tapi bukannya mandek, tetapi melihat situasi gitu di saat itu, himbauan pemerintah juga sih gitu ya. Iya, betul. Mas Yusyad, himbauan pemerintah akhirnya PPALC untuk sementara waktu itu
break dulu. Break dulu Iya. gitu ya. Baik, 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 baik. Tapi untuk kegiatan sosial justru kita malah Waktu sangat itu? meningkat ya. Oh, gitu. Jadi Pembagian masker pertama-tama masker, terus atau hand sembako, sanitizer? hand sanitizer gitu. Nah, semakin posisi, maksudnya kondisinya semakin darurat, itu kan bantuan yang diperlukan kan semakin banyak. Oke, Nah, di situ kita semakin aktif sih waktu itu, bulan-bulan itu. 6 bulan pertama kalau nggak salah. Oh, 6 bulan pertama. Baik, baik, baik. Oke, tahan dulu ya. Baik. Mas Yus, saya ke Ibu Tuti nih. Ibu Tuti sebagai Ketua Yayasan Abdul Yatama Indonesia Cirebon ya. Nah, ini apakah YAI ini masih maksudnya masih satu organisasi dengan PPALC atau bagaimana sih Ibu Tuti? Iya, jadi di PPA itu kan sekarang ada 3 itu Pak. Spiritualnya yaitu di PPALC untuk penyelenggaraan kelas, sosialnya di Yayasan Abdul Yatama, dan ada satu lagi finansial. Jadi saya dapat mandat itu sebagai ketua YAI di bidang sosialnya. Jadi di kita ada rumah Quran, terus GJB yang tiap minggu, juga mobil kemanusiaan itu termasuk sosial. Gitu ya. Oke, dan itu kegiatannya apa saja sosialnya gitu? Selama pandemi kemarin bagaimana gitu Ibu Tuti? Selama pandemi kemarin itu, seperti yang diterangkan Mas Yus itu, semakin meningkat ya Mas ya. Justru semakin meningkat ya sosial, oke. Apalagi di bulan Ramadan itu kita ada acara. Berarti Ramadan di tahun 2020 Mas Yus ya? 2020 dan 2021. Iya, iya, iya. Iya, di bulan April itu kita ada program bagi-bagi tajil, terus bagi-bagi sembako untuk marbot, untuk guru ngaji, juga untuk duafa, lalu bagi-bagi THR, dan juga tadarus Quran. Oke, itu kegiatan itu di saat pandemi, waktu pandemi di tahun 2020 justru yang lagi gencar-gencarnya gitu, Bu Tuti ya. Dan kalau kegiatan yang lainnya bagaimana gitu, Bu? Kegiatan sosial lainnya, maksudnya. sosialnya kayak kemarin ini ada Semeru ya Mas ya, yang baru-baru ini kita juga menggalang dana. Oh gitu ya, untuk erupsi Semeru itu ya. Baik, 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 baik. Dan kembali saya ke Mas Yus nih. Mas Yus, itu justru kegiatan yang tadi disebutkan oleh Ibu Tuti, justru kegiatan sosial ini semakin meningkat Mas Yus ya. Nah, waktu itu kan 2 bulan rehat dulu, break dulu gitu ya. Kemudian setelah itu setiap bulannya seperti kajian, kemudian juga learning centernya ini jalan lagi gitu atau bagaimana? Iya, jadi selama 2 bulan itu kita break bukan berarti berhenti sama sekali gitu, enggak Mas. Justru kita selama 2 bulan itu menguatkan koordinasi sebenarnya. Jadi ketika nanti kondisi membaik kita akan melakukan seperti apa gitu kan. Nah dari situ akhirnya kita coba untuk menyusun, menganalisa lapangan juga. Maksudnya ketika pandemi sudah mulai mereda, kita akan seperti apa gitu. Nah dari situlah muncul kok justru kita kayak rasanya aneh ya ketika orang-orang pada susah, kita justru menahan diri gitu. Maka dari situ ya udahlah Bismillah kita gerak aja. Gitu. Oh, tapi waktu itu konsultasi dulu nggak dengan misalnya dengan tim gugus tugas, satgas atau apa gitu? Iya, kalau untuk perizinan segala macam kan memang harus ya, harus koordinasi dengan gugus tugas di pemerintahan dan dari teman-teman di gugus tugas juga memang support sih sebenarnya, karena kegiatan kita justru membantu mereka yang terdampak juga gitu sebagian besar. Gitu kayak pembagian paket sembako itu kan hampir 300 lebih ya Bu, sampai pas kalau lebaran itu sampai di 600-700 paket itu Mas. Gitu. Nah memang ya bedanya kalau dulu mungkin kita bisa membagikan dengan leluasa, kalau sekarang kan satu-satu menjaga jarak, kita di lapangannya pakai tetap masker, ya, pakai handscoon, ada gitu. social distancing ya, tetap ada jaga gitu. jarak. Dan hingga saat ini gitu Mas ya? 3 bulan terakhir kan sudah mereda ya Mas Afif? Iya, ya maksudnya sudah mulai inilah ya landai gitu ya? Iya, iya mulai landai. Nah itu tetap sih kita pokoknya menyesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah saja. Kalau pemerintah bilang masih harus begini, kita ikutin. Ya, gitu. pokoknya kita ngikutin himbauan pemerintah saja gitu Mas. Ya. Kalau misalkan untuk training sendiri, sebenarnya secara umum pelaksanaan sih tidak ada masalah Mas Afif. Jadi kita melaksanakan seperti biasa, hanya dari
kebijakan dari pemerintah kan waktunya dibatasi. Kita kan biasa dari pagi jam 8 sampai jam 8 malam, kita hanya sampai jam 6 sore gitu. Jadi hanya itu aja sih penyesuaiannya, sama di ruangannya ya sesuai dengan protokol yang ada. Gitu. Oh begitu ya, Begitu, baik, ya. baik, baik. Dan kembali saya ke Ibu Tuti nih. Ibu Tuti, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Tuti sebagai Ketua Yayasan Abuyatama Indonesia Cirebon ya Cirebon. Nah ini tetap berkoordinasi dengan PPALC Cirebon atau bagaimana gitu Bu? Iya, karena kita kan satu kesatuan sebetulnya, Mas. Jadi kalau misalnya YAI juga ada acara, kita rembukan dengan yang lainnya. Ini baiknya gimana gitu. Karena masing-masing support. Oke, bukan setiap Jumat ya, Jumat berkah. Gerakan Jumat Berkah. Ya, Jumat Berkah. Itu masih jalan nggak Bu? Walaupun di suasana pandemi hingga saat ini di PPKM Bu? Masih. Malah waktu awal-awal pandemi kita bagi-bagi masker dengan itu ya. Mereka malah mintanya nanyanya nasi kotak gitu. Oh. Jadi kita mikir lagi, oh berarti orang tuh nggak perlu lebih memerlukan makan gitu loh daripada masker gitu. Iya. Jadi kami bikin nasi kotak juga. Oh, gitu ya. Terus ada yang sumbangan naro kerupuk atau susu itu, jadi kami sekalian dibagikan waktu itu juga. Iya. Dan hingga saat ini itu masih jalan gitu Bu? Masih, terakhir Rutin kemarin tiap Jumat. Iya. Kalau pembagian nasi bungkus biasanya setiap seminggu sekali di hari Jumat itu gitu Bu ya? Pagi. Iya, pagi itu, dan hingga saat ini masih jalan. Masih. Walaupun kemarin pandemi PPKM juga masih jalan Bu? Masih. Iya, hingga saat ini Iya, berarti Bu ya, masih jalan. Dan itu di titik hanya di kota saja atau bagaimana Bu? Iya, untuk sementara ini kita masih menyusuri daerah kota. Gitu Karena ya? di kota juga banyaknya Mas ya. Iya. Belum kami itu semua, belum bisa kami itu semua. Jadi bergilir Iya, tuh Mas Afif. silakan, Mas Sis, gimana? Titiknya misalkan Jumat ini kita di daerah evakuasi, Jumat berikutnya di daerah Perum gitu, seperti itu. Terus kuantitinya juga alhamdulillah sedikit-sedikit terus naik, bertambah gitu. Jumat kemarin Jumat keberapa Bu? 374 ya kalau nggak salah. Itu yang sudah dilakukan ke 374? Iya, jadi setiap Iya, Jumat ke 374 PPALC membagikan nasi bungkus itu ya? Iya, karena setiap kali hari Jumat tuh kita kasih tanda untuk dokumentasinya itu, kita kasih badge lah. Jadi, oh ini Jumat kesekian, ini Jumat kesekian gitu. Kayak gitu. Gitu ya? Iya, mendekati 400 lah. Doakan Mas Afif. Iya, oke ya, ini sampai nanti ini baru 370-an ya. Iya, Nah, ini targetnya nanti pokoknya sampai ke 400-an terus lah ya. Ya, Insya Allah selamanya pengen. Iya, maksudnya nanti kan ke 400 dan seterusnya gitu ya. Oke, Bu Tuti, kalau Bu Tuti, ini kalau di PPALC, kayak ada Abuyatama nih, anak-anak yatim ya. Nah, ini Bu Tuti, ini juga disantuni atau bagaimana di PPALC ini? Iya, kita kadang menyelenggarakan Yatim Fest. Oh, yatim. Jadi kita memang ingin membahagiakan anak-anak yatim. Kita tahun kemarin ya Mas, bikin acara bertepatan dengan ulang tahun PPA juga. Oh, gitu. Tahun ini ya Bu, 2021. Iya, tahun ini 2021. Oke. Sekarang juga ada acara ini dari pusatnya, ada Yatim Fest Out of the Box. Jadi kita memilih dari daerah itu anak-anak yatim yang bertalentanya melebihi rata-rata gitu. Jadi untuk nanti dilombakan dengan koril-koril dari daerah-daerah. Itu ya. Baik. Oke, tahan dulu nih Bu Tuti dan juga Mas Sis, dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda pemirsa. Silahkan Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138 ya pemirsa. Juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda ini melalui WhatsApp atau ke nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. PPALC dari pandemi ke PPKM ya. Silakan Anda pemirsa, saya masih menunggu Anda untuk Anda bisa berbagi ataupun Anda bisa untuk menanyakan ya berkaitan dengan PPALC
dari pandemi ke PPKM. Kembali saya ke Ibu Tuti ya, Ibu Tuti. Kalau itu kan kegiatan-kegiatan anak yatim tadi sudah dijelaskan, kemudian kegiatan PPALC juga selama awal pandemi ya hingga PPKM ini tetap tanpa henti, apalagi tiap Jumatnya gitu ya, dengan Jumat berkahnya gitu ya, berbagi nasi kotak dengan yang membutuhkan gitu Mas Yus, dan sudah ke 470-an ya Mas Yus? 370. 370. Nah, kembali saya ke Ibu Tuti. Bu Tuti, selain itu juga pernah saya lihat, saya pernah baca di brosur PPALC juga ini ada di situ dengan sodakoh apa itu apa dengan pijat itu gitu, Mas Yus ya. Kalau tidak salah pernah gitu ya begitu. Nah, kemudian juga tentang rumah Quran. Bagaimana itu tentang rumah Quran? Ya, rumah Quran sendiri ada di, kita punya di Pecilon, itu juga wakaf dari alumni, 2 ruko 2 lantai. Dan sekarang sudah berjalan hampir 5 tahun itu. Sekarang ini update terbaru muridnya sudah hampir 100 dengan 6 orang guru pengajar. Gitu ya, dengan, dan itu setiap hari atau bagaimana? Setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, karena pandemi jadi saya kurangin Senin sampai Kamis. Oh, Senin sampai Kamis saja. Dari pukul berapa hingga pukul berapa gitu, Bu? Dari pukul 1 sampai pukul 4. Pukul 1 siang ya. Oke. Dan itu kegiatannya apa saja di rumah Quran? Itu karena kita di situ memang mengajarnya dari yang tingkat dasar, dari yang nggak bisa baca itu. Jadi bukan tahfiz ya, hanya belajar dengan metode qiraati. Waktu pandemi itu kami sempat tutup juga karena kan tidak boleh tatap muka. Hampir 2 bulan kalau nggak salah. Tapi kemudian karena orang tua murid itu tadinya secara offline, ininya online, secara online, tapi lama-lama tuh tidak ada yang setor bacaan gitu loh. Jadi saya tawarkan ke orang tuanya bagaimana kalau kita belajar itu lagi. Mereka menyambut baik, jadi kita buka lagi. Bu Tutu, itu di rumah Quran masih di PPALC itu diperuntukkan siapa saja, atau memang ada kategori umurnya, ya kan Mas Yus? Atau memang ini untuk anak yatim atau bagaimana gitu Bu Tuti? Enggak, siapa aja. Dan umurnya itu dari umur 5 tahun hingga anak SD aja. SD, gitu ya, baik. Tapi kalau mereka ada yang datang udah SMP itu memang mau, ya nggak apa-apa gitu. Kita terima juga. Baik, tapi untuk yang khusus sih anak-anak yang masih SD, Mas. Baik. Mas Yus, itu kan Ibu Tuti sudah menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan sosialnya ya. Kalau Mas Yus, ini kan biasanya ada training. Nah, itu kalau training bagaimana hingga saat ini Mas Yus? Ini sudah keberapa gitu Mas Yus? Iya, training pada akhirnya kita tetap berjalan Mas Hafid. Setiap bulan, alhamdulillah kita selalu mengadakan. Biasanya sih di akhir bulan, insya Allah Desember ini nanti tanggal 26 Desember 2021. Sekarang sudah angkatan ke-64 kalau nggak salah. Di Cirebon ini? 68. Oh, berarti 69 besok ya? 69 besok. Besok tuh 69, artinya kita sudah menyelenggarakan 69 kali training di Cirebon dengan jumlah alumni yang sudah lebih dari 1.000 orang. Gitu. Nah, training ini memang adalah pintu gerbang gitu, Mas Hafid. Pintu gerbang? Pintu gerbang, jadi orang-orang di luar itu kita ajak mengenal dulu PPA itu seperti apa melalui training ini. Gitu. Nah, nanti setelah trainingnya diikuti, baru sudah mendapatkan ilmu-ilmu PPA-nya, baru nanti setelah itu kita menawarkan untuk mereka mengaplikasikan apa yang didapat dalam training tersebut melalui kegiatan-kegiatan sosial atau juga kegiatan-kegiatan penguatan finansial gitu. Nanti ada pilihannya dalam entitas rumah yang namanya itu EOA Center. Nah, itu kalau misalnya untuk sosial lebih lari ke Yayasan Abul Yatama. Ada rumah Quran, ada GJB, ada mobil kemanusiaan gitu. Nah, yang seperti itu nanti bentuk aplikasi dari training yang kita dapatkan ketika pertama kali sudah mengenal PPA. Kalau PPA sendiri kan memang lebih kepada mengajak kita untuk
kembali lagi ke Allah intinya. Ke Allah ya gitu Iya, ya. Baik, Mas Sis, tadi Anda menyebutkan ketika training ini merupakan pintu gerbang. Maksudnya apa gitu Mas Sis? Iya, jadi sebelum mengenal Yayasan Abu Ini Dhabi, pondasinya training itu. iya, jadi kita akan disebut sebagai alumni PPA itu setelah kita mengikuti training tersebut, gitu Mas Afif. Jadi setelah mengikuti training dan nanti akan mengetahui nih apa sih yang ada di dalam PPA itu, gitu kan? Apa yang diajarkan di PPA, apa yang harus kita lakukan. Nanti baru dari situ kita akan biasanya sih semacam ada, ayolah bergerak gitu tuh. Nah aplikasinya itu tadi melalui kegiatan sosial, kajian-kajian, kembali ke Allah, terus memperbaiki hubungan antar sesama manusia dan lain sebagainya. Memang ini kuncinya di trainingnya. Iya, pintu gerbangnya di situ. Oke, dalam waktu dekat ini training akan digelar di mana? Di Cirebon. Pokoknya di Cirebon ya, pokoknya di Cirebon, di salah satu hotel di Cirebon itu. Iya, Ya? di salah satu hotel di Cirebon, insya Allah tanggal 26 Desember 26 2021. Desember. Iya. Boleh nanti misalkan ada rekan atau keluarga yang ingin diajak untuk hadir, bisa menghubungi teman-teman panitianya, nanti bisa kita kasih tahu. Gitu. Dan ini terbatas gitu Mas Yus? Private class, jadi memang Private class, Iya. Private class ya. Iya, karena kalau jumlahnya terlalu besar, Mas Afif, audiensnya mungkin akan kurang dapet ya suasananya gitu. Karena kita benar-benar butuh suasana yang tenang gitu untuk bisa nerima apa yang disampaikan oleh pematerinya. Oke, dan itu biasanya di pintu gerbang itu diwawancara atau bagaimana gitu Mas Yus? Sehingga saya dapat informasi itu katanya ada yang sampai menangis dan seterusnya gitu Mas Yus. Apa betul Mas Yus? Makanya Pak Taufik ikut. Iya, jadi kalau misalkan diceritakan, saya sudah berapa kali ya, hampir berarti kan setiap mengadakan kan saya juga ada di dalam gitu. Cuman kalau untuk dijelaskan secara apa ya, saya harus menjelaskan PPA ini di luar itu seperti apa, itu biasanya nggak bisa Mas Afif. Jadi mungkin karena itu wilayah privat ya. Iya, itu jadi, privat sekali. Iya, jadi setiap orang tuh hasil dari apa yang didapatkan di kelas tersebut beda-beda. Oh, berbeda. Jadi ada yang mendapatkan rasa tenang gitu, ada yang mendapatkan apa, ada yang mendapatkan apa gitu. Gambarannya seperti itu sih. Baik. Jadi misalnya kita bertiga ini tentunya mendapatkannya berbeda ya? Iya, contohnya misalkan gini, ada yang punya problem dengan keluarganya. Nah, setelah menjalankan pola-pola yang diajarkan oleh PPA ini, Allah izinkan untuk keluarganya jadi lebih baik gitu. Ada juga yang misalkan ya punya hutang, setelah diajarkan dengan pola-pola itu, akhirnya dia dikasih jalan sama Allah untuk bisa melunasi sedikit-sedikit atau malah justru dikasih lunas sekaligus. Gitu. Ada yang begitu ya? Ada gitu. Ada yang sudah punya harta banyak, tapi dia nggak ngerasa hatinya nggak tenang. Nggak tenang, pokoknya. Nah itu, ya itu setelah menjalankan pola-pola itu mungkin dia lebih tenang gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Baik. Semakin penasaran kan? Oke, ya. Dan tentu pemirsa di rumah juga semakin penasaran juga nih Mas ya. Kembali saya ke Ibu Tuti ya. Bu Tuti, ini yang kemarin kegiatan penggalangan dana terutama untuk erupsi Semeru ya. Nah, itu digelar di mana saja gitu Bu Tuti? Hanya dibuka di grup ya Mas. Oh, hanya dibuka di grup. Dan hingga saat ini sudah selesai atau masih Kami membuka? Tutup dulu karena kita belum tahu sikonnya di sana itu, ya. Menurut kabar terakhir sih di sana memang sudah banyak bantuan makanan apa juga gitu. Jadi sementara di Cirebonnya berhenti dulu gitu, mandek dulu. Kapan itu nanti akan disalurkan ke sana? Sudah langsung kita kirim. Di sana ada perwakilan YAI Lumajang. Oh, YAI Lumajang. Jadi Yayasan Abul Yatama Indonesia Lumajang gitu. Di sana juga ada gitu ya. Oke, tahan dulu nih Bu Tuti dan juga Mas Yus dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 48 21
Silakan Anda pemirsa, saya masih menunggu Anda untuk bergabung ya, baik ke nomor WhatsApp, Anda juga bisa ke nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV ya, silakan. Dan ada 2 WhatsApp yang masuk di pagi hari ini, Mas Yus dan Ibu Tuti. Saya baca dulu ya. Ini ada WhatsApp yang masuk, saya baca. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Untuk sahabat-sahabat PPALC Cirebon, saya ingin menanyakan tentang acara selanjutnya, maksudnya program selanjutnya dari PPALC, baik itu kegiatan sosial ya, kegiatan sosialnya maupun tentang kegiatan-kegiatan yang lain, masih kegiatan sosial ya. Kemudian saya juga ingin menanyakan tentang donasi berkaitan dengan bencana yang biasanya digalang oleh sahabat-sahabat PPALC, dan itu biasanya disalurkan apakah tepat di apakah tepat di pas pelaksanaan atau selesai pelaksanaan, ataupun setelah terkumpul baru dilaksanakan ya. Itu ya Mas Yus yang pertama. Ini dari pemirsa di Weru Pleret, Kabupaten Cirebon, di Weru nih Mas Yus ya. Ya daerah Mas Yus sendiri nih. Iya. Satu lagi, ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, tentang program Abu Yatama. Nah, ini setiap bulannya ini kegiatannya apa saja, kemudian juga ada mobil kemanusiaan Mas ya? Ada. Ya, mobil kemanusiaan. Dan itu mobil kemanusiaan itu saat masyarakat ingin memerlukan itu menghubungi siapa? Terima kasih. Nah, ini mobil kemanusiaan dulu nih ke Ibu ya, ke Ibu Tuti. Silakan Bu Tuti. Iya, untuk mobil kemanusiaan itu kami beroperasi sudah 5 tahun ya Mas ya? 5 tahun? 5 tahun ya Mas. Jadi mobil kemanusiaan itu dulunya sinergi dengan sedekah rombongan. Sedekah rombongan, ya. oke. Nah terus kemudian akhirnya Allah izinkan udah punya mobil sendiri. Dan mobil sendiri ini sudah ada selama 3 tahun Mas. November kemarin kita milad ketiga untuk mobil kemanusiaan. Mobil kemanusiaan. Betul. Dan memang kondisi setupnya sekarang sudah, alhamdulillah Allah izinkan sudah berbentuk ambulan. Jadi kalau dulu hanya mobil biasa, kalau sekarang sudah dilengkapi dengan set ambulan. Oke, ambulan. Dan kembali ke Bu Tuti. Bu Tuti, ini jika masyarakat ingin memerlukan mobil kemanusiaan itu ambulan ya, itu menghubungi siapa gitu Bu Tuti? Menghubungi Mas Rifki juga bisa, atau siapa lagi Mas? Ke kantor PPALC aja ya, itu bisa gitu ya. Dan ini ada saja gitu Bu yang memerlukan mobil itu Bu. Maksudnya masyarakat yang tiap hari kami selalu mengantar pasien-pasien itu ke Rumah Sakit Gunung Jati, ada yang ke Rumah Sakit Ciremai, ada yang Mitra Plumbon. Jadi mobil terus gitu ya. Yang namanya mobil jadi mobil terus gitu ya. Oke. Dan itu diperuntukkan untuk apa saja? Maksudnya masyarakat memerlukan apa saja gitu. Misalnya mengantar yang sakit atau apa gitu, Bu? Iya. Jadi kalau mereka memang memerlukan kami itu disurvei dulu ya Mas ya. Ini itu layak nggak dibantu gitu. Nanti kalau sudah kami survei dan iya, baru mau berobat kemana misalnya gitu, ke Rumah Sakit Ciremai. Jadi mereka sudah tahu nih kita mau kontrol ke Rumah Sakit Ciremai hari apa, jam berapa, lalu kontak ke kita gitu. Oh kita gitu ya, itu ya. Dan itu sangat sederhana sekali dan sangat mudah sekali gitu Bu ya. Oke, Mas Yus tadi dari Weru ya, Kabupaten Cirebon katanya, berkaitan dengan kegiatan PPALC dalam waktu dekat, kemudian juga programnya dan seterusnya. Tadi tetangga Mas Yus itu yang WhatsApp itu gitu. Mas Yus, silakan Mas Yus. Iya, kalau PPALC sendiri seperti yang tadi disampaikan, dalam waktu dekat itu kami akan menyelenggarakan training ke-69 tanggal 26 Desember 2021, dan sebelumnya juga akan ada preview. Preview itu artinya pengenalan sebelum trainingnya di 18 Desember 2021. Sampai dengan akhir tahun kegiatan yang terdekat hanya 2 itu Mas Hafid. Itu mudah-mudahan nanti rencananya di bulan
Maret 2022 kita bisa kembali menyelenggarakan acara Tasyakur Milad yang ke-7 berarti untuk PPLC Cirebon. PPLC Cirebon ya. Biasanya nanti akan menghadirkan trainer-trainer dari pusat dan juga anak-anak yatim serta pasien-pasien dampingan mobil kemanusiaan tadi gitu. Di salah satu tempat yang kita siapkan. Oke, Mas Yus, apa ada rencana nih? Ini juga ada WhatsApp dari pemirsa juga di Cangkring ya, Kabupaten Cirebon juga. Ini yang menanyakan tentang apakah juga ada program misalnya mencuci sajadah, mukena di setiap musola atau bagaimana gitu katanya Mas Yus. Iya. Jadi kalau program itu termasuk dalam program GJB Mas Habib. Apa itu? Gerakan Jumat Berkah tadi. Oh, Gerakan Jumat Berkah. Yang intinya kita kan membagikan nasi kotak setiap hari Jumat. Tapi kadang-kadang kita juga insert kegiatan lain seperti mencuci mukena, membersihkan masjid. Ada? Tapi tidak rutin. Yang rutinnya hanya berbagi nasi. Tapi kalau misalkan setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, kadang-kadang yuk kita bersihin masjid pakai cuci sajadahnya, mukenanya gitu. Jadi nanti sajadah dan mukena yang ada di situ kita ambil dulu, kita kasih yang ini dulu, yang sementara dulu. Setelah bersih dicuci kita kembalikan lagi. Gitu. Seperti itu. Baik. Ibu Tuti, kembali ini ke Ibu Tuti Mas Yus. Kalau program tadi cuci mukena dan yang lain, apakah juga ini akan dilakukan oleh Ibu Tuti sebagai Ketua Yayasan Abul Yatama Indonesia, atau memang nanti ke depan mungkin karena anak yatim ini yang harus kita ini kan ya, Mas Yus, anak yatim ini nanti ke depan akan lebih banyak lagi, kemudian juga pendata, ya maksudnya pas nanti di milad ya, ini akan lebih kita menyemarakan lagi terutama untuk anak-anak yatim gitu Bu. Iya. Inginnya kita sih semakin tahun semakin banyak ya Mas Yus ya. Memberi kegembiraan untuk anak-anak yatim. Iya, kegembiraan. Iya, alhamdulillah sampai sekarang itu kalau untuk acara yatim itu donasinya banyak, Mas. Oh, gitu. Selalu dicukupkan. Selalu tercukupkan. Sama Allahnya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau kita target misalnya 500 anak atau apa itu, ya alhamdulillah donasinya mencukupi. Ya, bahkan lebih gitu. Oh, bahkan lebih gitu ya. Pokoknya dari hamba Allah lah yang ini ya, memberikan, ya mengulurkan tangan lah. Dan itu semua didapat dari alumni atau memang? Iya, dari alumni. Dari alumni. Dari alumni yang training itu gitu. Iya. Dan itu semua masih dari berbagai kalangan gitu Mas. Maksudnya yang tadi disebutkan kan ada pengalaman misalnya kita bertiga kan berbeda nih. Nah itu juga sama, alumni juga dari berbagai profesi gitu Mas. Iya. Jadi memang yang ikut training ini tidak pada kelompok tertentu Mas Habib. Semuanya hampir ada gitu. Mereka-mereka yang akhirnya Allah hadirkan di kelas itu, biasanya setelah itu ada semacam kebutuhan untuk berbagi dengan sesama gitu. Karena di kelas itu salah satu poinnya adalah kita harus menjemput ridhonya Allah itu dengan cara ya kita membantu sesama dan lain sebagainya gitu. Dan nanti akan ada semacam kayak testimoni-testimoni yang menyatakan bahwa ketika saya sudah bisa lebih bermanfaat untuk sesama itu, pada akhirnya semua jalan itu Allah mudahkan gitu kayak gitu. Itu ya. Gitu, iya. Oke, masih yang tadi disebutkan Mas Yus hanya ada 2 bulan ya rehat gitu ya. Selebihnya ini tetap seperti biasa ya, PPLC ini. Makanya 2 bulan pertama ada pandemi itu rehatnya di situ ya. Kemudian hingga saat ini normal seperti biasa, maksudnya kegiatan-kegiatannya namun tetap mematuhi protokol kesehatan gitu Mas Yus. Ya, tentang sebelum pandemi hingga PPKM begini, ada yang berbeda gitu Mas Yus? Atau memang biasa saja gitu PPLC ini? Iya, kalau dari pelaksanaan kegiatan mungkin yang berbeda hanya kita menyesuaikan dengan aturan yang ada gitu Mas. Gitu. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kita duduknya sekarang lebih berjarak gitu kan. Terus untuk hand sanitizer, terus untuk pakai masker selama acara itu aja sih. Kalau secara umum keseluruhan yang lainnya seperti biasa. Seperti biasa. Nah, kalau di Bu Tuti sendiri juga seperti biasa atau memang ada pembeda antara sebelum pandemi sampai PPKM hingga saat ini? Kegiatan-kegiatan dari Yayasan Abul Yatama Indonesia gitu, Bu?
Sebetulnya sih kalau kegiatan dari pusat itu sangat banyak, Mas. Tapi karena kita juga keterbatasan, jadi ya hanya intinya aja. Lebih kompleks kalau sekarang. Lebih banyak sebetulnya. Lebih banyak gitu ya. Justru yang tadi disebutkan oleh Mas Yus dan juga oleh Ibu Tuti bahwa dengan pandemi justru kegiatan sosial, iya kan, sampai PPKM ini justru kegiatan sosial semakin meningkat ya, Mas Yus. Iya. Ya mungkin gini Mas Habib ya, sebenarnya orang baik itu sangat banyak. Kalau saya rasa seperti itu. Jadi ketika negeri sedang dalam keadaan butuh bantuan yang luar biasa, itu mereka juga nggak akan tinggal diam sih sebenarnya. Hanya saja mungkin perlu bagaimana cara menyentuhnya dengan baik dan benar gitu. Baik. Dan sayang sekali nih Bu Tuti, Mas Yus, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Mas Yus, Ibu Tuti lain waktu lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Mas Yus, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah singkat saja Mas? Iya, baik. Berkaitan dengan PPALC silakan. Iya, baik untuk rekan-rekan pemirsa CTV di rumah, sekiranya nanti Allah izinkan untuk hadir, saya mengundang untuk turut dalam acara training yang akan kami adakan tanggal 26 Desember 2021. Info lengkapnya nanti bisa menghubungi PPLC Cirebon. Dari saya itu, semoga kita semua selalu dijaga dalam kesehatan, lindungan Allah, dan segala kebaikan. Baik, silakan Bu Tuti, closing statement. Pesannya untuk pemirsa di rumah, singkat saja. Apakah jika memerlukan mobil bisa menghubungi PPRC atau bagaimana? Silakan Bu Tuti. Iya, dari kami dari YAI sendiri berharap teman-teman alumni lebih banyak itu lagi lah bergerak lagi untuk donasinya juga, karena kami bergerak itu juga karena dari donasi mereka gitu. Jadi di setiap acara, di setiap apa itu mereka memang sudah ikut berpartisipasi ya. Tapi ya kami mengharapkan lebih banyak lagi yang ikut berpartisipasi. Oke, terima kasih nih Ibu Tuti, Mas Yus sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Sukses selalu nih kegiatan-kegiatan dari PPALC dan juga manfaatnya untuk masyarakat ya. Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan pertanyaan lewat WhatsApp, interaktif lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.